Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Razali. Saya calon guru penggerak angkatan 11 SD Negeri 21 Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan video aksi nyata saya tentang modul 1.4 Diseminasi budaya positif di lingkungan SD Negeri 21 Banda Aceh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya yang hadir di ruangan yang berbahagia ini. Hari ini kita akan sama-sama mengikuti acara kegiatan pengimbasan aksi nyata budaya positif yang diselenggarakan oleh para calon guru penggerak angkatan 11 SD Negeri 21 Kota Banda Aceh. Untuk memberkati acara kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membacakan basmalah. Untuk acara pertama, yaitu kata pengantar yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 21 Kota Banda Aceh. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini masih memberkahi kita dengan umur, kesehatan, pikiran dan juga rezeki, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kegiatan biasa kita seperti hari-hari biasanya. Salawat beriringi salam kita sajikan ke pangkuan alam Nabi Muhammad SAW beserta al-sahabat sekalian. Penghormatan saya kepada bapak-bapak, ibu guru di SD Negeri 21 yang hari ini telah bersedia meluangkan waktu untuk hadir di kegiatan
rekan-rekan kerja kita, teman guru kita sebagai calon guru penggerak di angkatan 11 SD Negeri 21 Kota Banda Aceh mengadakan kegiatan yang sangat positif. Ya, judulnya pun aksi nyata diseminasi budaya positif CGP angkatan 11 SD Negeri 21 Banda Aceh, Bapak Razali SPD dan juga Ibu Imelda SPD. Kita beri tepuk tangan keduanya dulu untuk kedua rekan kita. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan sukses, juga jadi contoh buat kita ke depan, buat yang kawan-kawan yang lain yang belum mendapatkan kesempatan untuk menjadi guru penggerak. Karena semuanya suatu saat akan menjadi penggerak. Cuman masalah waktu saja. Bisa saja tahun depan, bisa tahun depannya lagi, atau sesuai dengan masa kerja kita dan kesempatan. Syukur saya selaku kepala sekolah di SD Negeri 21 senang dua orang ini sukses sehingga kita punya 3 guru penggerak. Sehingga semakin banyak yang menjadi guru penggerak di sebuah sekolah akan membuat sekolah tersebut makin maju dan bisa melaksanakan visi misi dan tujuan yang telah direncanakan semua. Berikutnya, kegiatan ini memang menjadi bagian daripada kewajiban setiap calon guru penggerak. Ketika sudah menjadi kewajiban, artinya kegiatan ini disiapkan dengan maksimal sesuai dengan urutan kegiatannya, bukan dibuat asal-asal. Ini juga menjadi sebuah kegiatan yang sangat positif yang bisa dicontohkan oleh kawan-kawan yang lain yang belum menjadi guru penggerak atau kawan-kawan yang lain yang ingin membuat sebuah kegiatan sejenis materi atau seminar atau pelatihan. 2 orang kawan kita, guru kita, Bapak Razali dan Ibu Imel, bukan dengan kegiatan Zoom interaksi. Berikut juga kehadiran 2 orang PPI ya, pengajar praktik 2 orang ke sekolah kita, masing-masing guru dengan pengajar praktiknya sendiri. Kita juga melihat bagaimana proses dari awal ketika mereka mendaftar, kemudian apa yang mereka lakukan, syarat apa yang mereka ajukan, syarat apa yang mereka lengkapi, dan bersyukur ada tempat bertanya. Ada salah seorang di antara kita sudah jadi guru penggerak. Kita juga melihat rutinitas kegiatan mereka di sela-sela kesibukan mengajar sebagaimana biasanya hari-hari kita ini. Saya mohon acara ini agar berjalan dengan sukses sebagaimana yang dimaksud. Apa yang diberikan, apa yang diterima, mudah-mudahan membawa keberkahan buat kita semua. Kalau ada kekurangan, yakinlah itu kekurangan memang dari kita, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah, SWT. Terakhir, bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Maka dengan ini kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif CGP angkatan 11 SDN 21 Banda Aceh oleh Bapak Razali SPD dan Ibu Imelda SPD resmi dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah hadir di ruangan ini dan juga kepada rekan-rekan semuanya sudah meluangkan waktu di tempat ini, tentu dalam rangka kita sama-sama untuk diseminasi budaya positif. Mungkin sebelum saya jelaskan, pasti Bapak Ibu yang ada di sini merasa lelah karena tadi sudah melakukan aktivitas yang sangat luar biasa di dalam kelas. Jadi sebelum kita maju atau lanjut ke depan, boleh Bapak Ibu silakan berdiri sebentar. Silakan supaya tidak kaku. Untuk selanjutnya boleh
saling berpasangan, saling berhadapan. Silakan Bapak Ibu. Mungkin Bapak boleh sendiri, ya. Bapak boleh sendiri, ya. Silakan cari. Sudah? Oke, saling berpasangan, saling menatap dulu. Barangkali enggak berpasangan. Berpasangan berarti satu. Boleh bertiga boleh. Silakan. Oke, silakan bertiga. Silakan ibu-ibu, karena ini mengenai budaya positif, maka keluar aura positifnya. Mungkin boleh menatap wajahnya, boleh lihat mata, jangan pandang bibir, ya. Silakan. Mungkin boleh tersenyum selebar mungkin. Pokoknya giginya harus nampak biar keluar aura positif. Dengan waktu yang saya tentukan 30 detik dari sekarang. Silakan. Oke, giginya harus nampak tuh. Nah, lepas, jangan ditahan. Iya, oke. Kalau memang giginya belum nampak, berarti aura positifnya belum keluar. Silakan. 3, 2, 1 mulai. Bu Nurul, tersenyum lepas. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Silakan duduk Ibu. Kira Bapak Ibu di sini ada nggak yang tahu apa sih yang dimaksud dengan disiplin positif? Saya yakin dan percaya ibu-ibu di sini sudah pernah mendengar apa itu disiplin positif. Bahkan sering sekali kita melakukan disiplin positif di sekolah kita. Mungkin di sini Bapak Ibu bisa berbagi dengan teman-teman apa yang pernah dilakukan. Ya, coba saya akan menanyakan kepada teman-teman. Ini saling berbagi. Artinya bukan saya di sini sudah hebat, bukan, tetapi di sini memang kita saling berbagi apa yang sudah dilakukan selama ini. Mungkin Ibu Novi bisa berbagi dengan teman-teman yang lain, ya. Siapa tahu mungkin teman ada yang lebih ataupun ada yang kurang, nanti kita bisa mengembangkan. Silakan Bu Novi. Ya baik, terima kasih Pak Raja yang sudah memberikan kesempatan untuk saya menjawab. Disiplin positif yang sudah saya lakukan di kelas, saya membuat keyakinan bersama murid-murid, yaitu mengumpulkan atau melalui jajak pendapat dari suara murid untuk mengungkapkan apa keyakinan-keyakinan yang dapat diterapkan di kelas. Jadi keyakinan itu bukan dari saya sebagai guru, tapi semua itu dari suara murid. Jadi mereka yang membuat, kemudian kita simpulkan bersama, kemudian dijalankan bersama. Ya, yang tujuannya dari disiplin positif yang kita keyakinan kelas yang kita buat ini bisa terciptanya kedamaian dan ketentraman di dalam kelas. Seperti itu Pak Raja. Terima kasih. Oke, terima kasih, luar biasa. Kasih tepuk tangan dong untuk kawan kita. Iya. Oke, terima kasih Bu Novi yang sangat luar biasa sudah memberi pandangan apa yang sudah pernah dilakukan. Mungkin ada teman-teman yang lain, ya, berbagi juga kita di sini. Mungkin saya lihat di sini siapa yang sudah siap. Mungkin Ibu ya, silakan Ibu Imelda. Nah, silakan Ibu Imelda. Mungkin ini apa yang pernah kita berikan atau apa yang pernah kita lakukan di sekolah kita. Silakan kita saling berbagi, tidak ada masalah. Oke, silakan. Terima kasih Bu Imelda. Baiklah, terima kasih Pak Raja atas kesempatannya. Sama seperti Bu Novi tadi, disiplin positif yang sudah saya buat. Yang pertama membuat keyakinan kelas dan bersama siswa. Kemudian setelah itu keyakinan kelas itu saya buat bersama dan tanda tangan siswa, ya. Semua siswa ikut dalam bertanda tangan supaya sepakat atas keyakinan yang sudah mereka buat. Nah, seperti itu Pak Raja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk teman kita yang sudah memberikan pandangan. Baik Bu Imelda, di sini berarti disiplin positif ini bukan sepihak, akan tetapi dua pihak yang ikut serta sama-sama satu tujuan, seperti itu. Oke, kita lanjut. Atau yang bijak sering mendengar budaya positif pasti, bahkan sangat sering kita lakukan sehari-hari di sekolah kita. Yang bisa
ada yang bisa kita berbagi pengalaman apa yang sudah pernah kita terapkan. Tadi Ibu Novi dan Ibu Imelda sudah memberikan pengalaman yang sudah dilakukan. Kita lanjut. Nah, di sini disiplin positif merupakan suatu cara kita untuk menerapkan disiplin yang mengajarkan anak-anak kita bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, Bapak Ibu mohon diperhatikan ke depan ya. Di sini ada kata-kata bertanggung jawab. Mungkin bisa memberikan satu contoh, silakan dalam kelas kepada siswa yang misalkan mengerjakan disiplin positif. Mungkin salah satu contoh yang anak ibu lakukan di dalam kelas. Silakan siapa yang bisa menjawab? Silakan Bu Nurul. Ya, ini disiplin positif anak kita di dalam kelas yang dia lakukan. Silakan. Oke. Mungkin siapa yang lain bisa membantu? Oke, silakan. Ini kita berbagi semua agar tidak suasana biar hidup. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Silakan. Mungkin siapa yang bisa memberikan contoh apa yang telah dilakukan di dalam kelas? Ayo, silakan. Silakan, enggak apa-apa. Ayo. Oke. Yang bisa menjawab nanti akan mendapat satu hadiah sepeda motor. Oke, silakan. Boleh? Mungkin Bu Nurul, silakan. Bapak Ibu mohon diperhatikan. Di sini kan sudah kita tampilkan disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Pasti Bapak Ibu sudah pernah melakukan di dalam kelas terhadap siswa-siswi. Mungkin di sini juga bisa berbagi. Siapa yang mau berbagi? Ayo silakan, mungkin Bu Nurul. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Raji yang sudah memberikan saya waktu. Jadi pengalaman saya selama mengajar di kelas, disiplin positif yang sudah saya terapkan kepada siswa yaitu pada saat siswa bertanya, siswa mengangkat tangan. Jadi tidak beramai-ramai, tidak ribut. Jadi dengan mengangkat tangan, kita akan mengetahui siswa yang akan menjawab pertanyaannya. Kemudian disiplin positif lainnya, saat masuk ke dalam kelas, siswa wajib membuka sepatu. Jika ada yang tidak membuka akan kena hukuman sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah dibuat. Mungkin hanya itu yang sudah saya terapkan di kelas. Yang lain masih banyak. Itu saja dulu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Luar biasa Bu Nurul. Mungkin teman-teman mengambil apa yang sudah diterapkan oleh Bu Nurul tentang disiplin positif. Mungkin bisa kita lanjut. Disiplin positif juga sudah dapat di depan layar. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Misalkan, bagaimana kita mengontrol diri? Kita, misalkan siswi rasa tanggung jawab untuk bersekolah, pergi sekolah, dia tentu mengontrol diri. Dia harus lebih awal mempersiapkan diri untuk bangun, sholat, makan, siap-siap untuk ke sekolah. Itulah salah satu mungkin cara mengontrol diri. Oke, kita lanjut. Nah, di sini disiplin positif juga disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan ataupun pujian ataupun hukuman. Artinya di sini disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari
berdasarkan motivasi. Nah, motivasi mungkin tidak asing ya. Motivasi itu mungkin ada dua, ada motivasi internal dan eksternal. Nah, ya, internal dan eksternal. Nah, motivasi, kata-kata motivasi apa? Ya, mungkin ada yang tahu? Oke, mungkin Bu Lia bisa menjawab. Silakan dikasih, biar suasananya hidup. Ya, silakan Bu Lia. Oke, luar biasa. Ya, mic-nya dihidupin Bu Lia. Ya, bisa banget. Baik, motivasi tadi ada dua, Iya. internal dan eksternal. Luar biasa, Nah, silakan. internal itu dari dalam diri dia merasa terdorong, Ya. jadi tidak ada paksaan dari orang lain. Iya. Nah, kalau misalnya eksternal itu dari contohnya guru di dalam kelas memberikan semangat untuk siswanya. Ya, tadi Bu Lia sudah menyampaikan ada dua, dari diri dan luar. Nah, kalau diri tadi apa? Coba diulang. Dari diri sendiri itu, Misalkan? misalnya siswa menyadari dari diri sendiri kalau misalnya melakukan hal yang positif, Ya. itu bakalan berpengaruh baik bagi dia. Iya. Sadar. Oke, luar biasa. Kasih tepuk. Oke, luar biasa. Mungkin kita sudah paham ya tentang apa namanya disiplin positif, tentang diri kita dan dari luar kita. Kita lanjut. Nah, ini sudah kita tanyakan. Kemudian, nah, disiplin positif juga sudah tercantum di dalam kurikulum Merdeka, profil pelajar Pancasila. Yang satu, mungkin ini ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, kalau kita sudah beriman, iman itu pasti kita percaya. Bertakwa itu kita yakin bahwasanya apa yang kita lakukan itu pasti. Yang kedua adalah mandiri, seperti yang disampaikan oleh Ibu Ria. Nah, yang ketiga adalah berkebinekaan global. Global itu menyeluruh ya Bu ini ya. Kemudian bergotong royong. Nah, bergotong royong ini bagaimana? Secara bersama-sama. Yang selanjutnya yaitu kreatif. Nah, kira-kira kreatif itu bagaimana pandangannya? Ayo, kreatif. Siapa yang bisa memberi pandangan ataupun contoh? Mungkin Bu Melda, silakan Bu Melda. Kreatif. Iya, oke, silakan. Terima kasih Pak Raja atas kesempatannya. Baiklah, kreatif adalah memiliki daya cipta atau memiliki kemampuan untuk menciptakan. Iya, terima kasih Bu Melda, sangat tepat jawabannya, tidak perlu berlama-lama, jawabannya sudah dijawab oleh Bu Melda. Silakan. Kemudian kita lanjut satu lagi yang keenam, bernalar kritis. Nah, bernalar kritis. Kira-kira bagaimana gambaran bernalar kritis itu? Bu Nopi, bagaimana Bu Nopi? Yang ujung bernalar kritis. Bagaimana kira-kira? Ayo. Atau yang lain ada pandangan? Ibu. Ya, ada. Siapa? Oke, silakan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Contoh penerapan bernalar kritis, berpikir kritis, membaca berita. Contoh penerapan berpikir kritis yang pertama adalah dengan membaca cerita di koran atau internet dengan hati-hati. Kemudian menanyakan suatu pelajaran. Kemudian mengambil keputusan dan memiliki keingintahuan. Nah, seperti itu jawaban saya. Oke, luar biasa. Mana kasih dukungan buat kita. Terima kasih Ibu Melda. Selanjutnya kita lanjutkan. Nah, motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi kita sudah menjawab tadi ya. Motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu, apa yang diketahui tentang motivasi perilaku manusia?
Sudah, ya, sudah tadi sudah dijawab. Ya, ini motivasi perilaku manusia ada 3. 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin kalau memang di sekolah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di mana bisa kita ambil contoh kalau memang di sekolah kita? Kira-kira tentang anak dan guru. Boleh tentang guru dan tentang anak. 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, kita lanjut. Bagaimana Bu Melda? Oke, kita lanjut. Nah, untuk memunculkan motivasi internal pada diri kita atau siswa, ya nggak apa-apa. Kita harus membuat keyakinan sekolah atau kelas. Nah, di sini memunculkan motivasi internal pada diri kita. Mungkin Bapak Ibu sudah selama ini sudah melakukan. Nah, bagaimana memunculkan motivasi tentang anak, ya, motivasi internal pada diri kita. Diri kita itu baik guru ataupun siswa kita yang ada di dalam kelas kita. Membuat keyakinan sekolah ataupun kelas. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah pernah melakukan keyakinan kelas di kelas masing-masing. Mungkin selama ini mungkin tentu berbeda-beda Ibu Melda, ya. Ada kelas 6 mungkin keyakinannya seperti ini, kesepakatan dengan siswa-siswi seperti ini. Mungkin kelas 4 ataupun kelas 5 yang sudah membuat, atau kelas 1. Kelas 1 kan sudah membuat keyakinan kelas dengan siswa-siswi yang ada di dalam kelas. Selama ini bagaimana yang sudah Ibu lakukan? Mungkin ini menjadi contoh kepada teman-teman yang lain. Silakan Bu. Silakan Bu Ria. Baik, di kelas saya, keyakinan kelas kami melakukan, saya bersama siswa bersama-sama kami membuat kesepakatan kelas. Ya. Saya menanyakan pendapat siswa juga, apa-apa saja yang ingin mereka kelas atau keyakinan kelas yang kami lakukan. Saya bersama siswa di dalam kelas, Ya. yaitu saya juga menanyakan pendapat siswa apa yang ingin mereka Inginkan. apa yang mereka inginkan yang ada di dalam kelas. Contohnya seperti di dalam kelas tidak boleh berantem, Iya. dan juga saling menjaga kebersihan kelas Iya. bersama. Oke, luar biasa. Dan juga tidak boleh mengambil punya teman, saling bertanggung jawab atas diri sendiri. Iya. Nah, Oke. gitu. Luar biasa. Tepuk tangan untuk teman kita. Nah, mungkin ada tambahan dari Bu Reni dan selain daripada Bu Ria yang sudah dilakukan di dalam kelas, sama. Oke, luar biasa. Kita lanjut. Di sini keyakinan sekolah ataupun kelas. Nah, keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Sama seperti disampaikan oleh teman kita Ibu Ria yang sangat luar biasa. Memang sebelum saya menjelaskan sudah dijelaskan oleh Ibu Ria. Artinya harus ada kesepakatan antara siswa dengan gurunya. Kalau memang sepihak keinginan daripada gurunya, pasti yakin dan percaya tidak akan terlaksana. Tapi kalau memang siswa dengan gurunya yakin, oh itu kan perjanjian kami, nggak mungkin kami ingkari. Jadi lebih terasa malu apabila dia mengingkari apa yang sudah dia sepakati. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada gambar, ya, ada gambar, mungkin bisa kita bacakan. Yang sudah disampaikan oleh Ibu Ria sudah ada di sana. Mungkin ada 1-2 yang memang bertambah. Keyakinan kelas,
kita bersikap baik dan jujur. Nah, baik dan jujur harus. Yang kedua, kita saling mendengarkan. Nah, kita saling mendengarkan apa? Bapak dan Ibu guru ketika berdiri di depan, tentu anak harus menyimak supaya tujuan daripada pembelajaran yaitu bisa kita terapkan dan anak-anak juga dapat paham. Kemudian yang ketiga, kita belajar dan bermain dengan aman. Nah, belajar bermain dengan aman kita kira-kira perlu itu? Perlu. Karena mengapa kita perlu? Kalau memang kita belajar tidak aman, ya tidak nyaman, tentu ujungnya nanti tidak sampai. Artinya kita ingin supaya kita belajar dengan baik, kan? Tapi kalau memang tidak aman, ya pasti kita tidak merasa tenang. Kemudian kita lanjut, kita saling menghormati. Tentu saling menghormati itu harus. Kalau memang tidak saling menghormati, tentu tidak ada kenyamanan di dalam kelas. Yang selanjutnya, kita mengucapkan tolong dan terima kasih. Tolong ketika ada sesuatu yang misalkan anak jatuh, nah kita mintakan tolong, ya. Kemudian terima kasih setelah diberikan sesuatu oleh temannya, kita wajib mengucapkan terima kasih. Yang terakhir, kita gigih dan melakukan yang terbaik. Yang terbaik itu menurut anak-anak. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ternyata nggak nampak. Nah, nggak nampak karena saya lihat sebenarnya ada ice breaking di sini. Nah, oke, nampak. Saya lihat di sini sudah agak jenuh karena sudah hampir berjalan 50 menit, ya, 50 menit. Silakan Bapak Ibu, silakan berdiri sebentar, ya, agar tidak ketiduran. Silakan. Oke. Nah, di sini saya punya permainan, ya. Bu Meda, silakan bergabung. Sudah, sekarang angkat tangannya. Oke. Boleh melambai-lambai, dua tangan. Silakan turunkan. Oke, luar biasa, memang masih semangat. Nah, dengarkan apa yang saya suruh. Boleh saling berhadapan, berpasangan. Nah, pasangannya tidak ada bapak, ya. Oke, silakan. Iya, oke, memang masih semangat, luar biasa. Nah, sebelum saya suruh, mungkin boleh ditepuk tangan kanan dengan kanan, silakan. Siap. Kiri dengan kiri. Oke, boleh tersenyum, tahan. Senyum, tahan. Oke, lepaskan. Nah, permainan yang saya inginkan adalah ada dua kata. Permainannya ada dua kata, hitam dengan putih. Kalau saya menyebutkan hitam, maka si hitam itu akan menepuk telapak tangan si hitam putih. Hitam putih. Paham? Enggak, ulang. Maklum. Sudah, silakan Bapak Ibu, mungkin Ibu sudah saling berhadapan. Kalau memang saya mengatakan hitam, maka si hitam akan menepuk tangan si hijau. Kalau memang saya mengatakan hijau, maka si hijau akan menepuk telapak tangan si hitam. Sudah siap? Ini tinggal kesepakatan antara ibu-ibu. Mana yang hitam, mana yang hijau? Oke, hitam manis ya. Oke, sudah siap? Sudah tahu siapa yang hitam, siapa yang hijau? Oke, kita konsentrasi. Siap? 3. Apa itu? Oke, hitam yang mana? Coba angkat tangan yang hitam dulu. Oke, mungkin hitam ada lagunya, nanti kita nyanyi. Hijau, silakan. Mana hijau? Oke, turunkan. Sudah tahu siapa hitam, siapa hijau? Kalau saya bilang hitam, maka hitam akan menepuk telapak tangan hijau. Kalau memang saya mengatakan hijau, maka hijau akan menepuk telapak tangan. Oke, siap, boleh. Siap. 3, 2, konsentrasi.
Hitam. Kok dua? Berarti belum konsentrasi. Ini hitam yang hijau tidak tahu. Ayo kompromi dulu, kompromi. Yang hitam menepuk, yang hijau menghindari. Kalau memang si hitam menepuk, hijau menghindari. Jangan dua-duanya ditepuk. Oke, luar biasa ibu guru. Biasanya dengan anak-anak, salah. Ini ternyata ibu guru juga salah. Belum konsentrasi karena ini melihat sudah jam 2, sudah jam setengah 2. Oke, siap? 3, 2, 1, luar biasa tepuk tangan. Luar biasa. Oke, silakan duduk. Berarti sudah kembali normal, ya. Tidak mengantuk lagi, kita lanjut sedikit lagi. Oke, luar biasa memang. Lanjut, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Nah, kita selaku manusia tentu punya kebutuhan dasar. Pertanyaan di sini, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar itu kalau menurut ibu yang ada di sini, kebutuhan apa saja yang harus Bapak Ibu miliki, harapkan? Silakan. Siapa yang bisa menjawab? Kebutuhan dasar. Gak usah pikir jauh. Kebutuhan dasar, mungkin ibu dulu. Kebutuhan dasar yang ibu inginkan kira-kira untuk saat ini dan di masa yang akan datang. Mungkin bisa bercerita atau bisa berbagi. Kasih sayang. Oke, silakan. Mungkin operatornya, silakan. Oke, luar biasa Ibu. Baiklah, mungkin kebutuhan dasar yang paling dasar sekali mungkin di rumah, kasih sayang dari orang tua terhadap anaknya. Luar biasa. Kemudian tidak mengekang anak, mungkin dia ingin kebebasan. Iya, luar biasa. Jadi mungkin kasih sayang ini bagi anak-anak yang di rumahnya kurang mendapat kasih sayang. Jadi di sekolah dia melakukan suatu kegiatan, kelakuan, perilaku yang menjengkelkan mungkin atau yang di luar kebiasaan untuk mendapatkan perhatian dari ibu gurunya, mendapatkan kasih sayang dari ibu gurunya, mungkin seperti itu. Luar biasa. Nah, jadi memang kebutuhan dasar ini memang dari dalam keluarga dulu, dari dalam rumah dulu yang harus kita terapkan. Oke, luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Ibu Uswato. Nah, terima kasih Bu Uswato. Kebutuhan dasar yang yang kita inginkan. Nah, kalau memang di kita, tentu kita harus ingin memiliki kebutuhan dasar, yaitu butuh kasih sayang, butuh perhatian, kan seperti itu. Nah, butuh diperhatikan. Nah, kita lanjut. Nah, ini ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, bertahan hidup seperti Ibu Uswatul katakan tadi, apabila ada anak misalkan di sini memang ketika dia datang ke sekolah, dia suka seperti tadi Ibu Benda katakan, suka meminta bekal daripada teman. Sebenarnya itu dia untuk mempertahankan hidup dia sendiri. Cuma dengan cara seperti itu yang
dia bisa lakukan. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Misalkan seperti ibu suatu bercerita, mungkin di rumah dia kurang rasa kasih sayang, baik dari orang tuanya, mamanya ataupun ayahnya, keluarganya. Dan di sekolah juga bisa seperti itu terbawa. Makanya kita selaku bapak dan ibu guru perlu kita perhatikan, mungkin anak tersebut kita harus memberi yang rasa kasih sayang agar dia mendapatkan rasa kasih sayang di sekolah. Kemudian penguasaan di sini ada nggak kira-kira di dalam kelas ini menjadi penguasa? Ada nggak di dalam kelas? Ada. Misalkan di kelas 3 kita ini, di kelas 2 ada si Rama. Rama. Itu kan sebentar dia tidak bisa duduk, ya kan? Ingin berkuasa semuanya. Mungkin barangkali kalau kita lihat latar belakangnya itu ada sesuatu. Makanya kalau memang ada anak seperti itu, kita perlu memperhatikan, kita berikan penguasaan. Misalkan dia tidak pernah diberikan menjadi penanggung jawab ketua keamanan, misalkan kita berikan untuk dia agar dia dasar itu dapat dia dapatkan di sekolah, atau kita berikan dia menjadi ketua kelas. Kemudian yang keempat, kebebasan. Nah, kebebasan di sini bagaimana kira-kira kalau di dalam kelas? Nah, misalkan di dalam kelas ini ada nggak anak-anak kita yang uring-uringan, atau memang anak kita ketiduran ketika capek mengajar? Bapak mau hidup ada nggak seperti itu Bapak Ibu? Ada guru di kelas kita sudah berkuah-kuah kita ngomong, anak kita dia ketidur, ya kan? Ada nggak yang ketidur atau asik dengan kesibukan sendiri? Ada kan? Ada di kelas kita masing-masing. Itu di situ kan perlu kebebasan. Bagaimana kebebasan? Mungkin kita harus melihat, mungkin cara kita mengajari kita mungkin belum mengena di hati dia. Jadi bagaimana kita olah ketika kita mengajar agar anak tersebut itu menjadi semangat tidak tertidur. Nah, yang kelima adalah kesenangan. Nah, bagaimana kesenangan? Kesenangan mungkin anak-anak kalau memang materi seperti ini penyampaian kita dia kurang semangat. Jadi kita harus memberikan sesuatu agar dia tertarik. Oke, kita lanjut. Di sini mungkin tidak ada asing lagi, ya. Di sini mungkin ada di sini ada Afkar, ya. Si Afkar, ya. Ini ada kasus sebenarnya. Kasus sama seperti ibu Melda katakan tadi. Guru wali kelas 2 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya si Afkar. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluh Afkar yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Imelda, salah, oke? Apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Afkar melakukan hal itu? Mungkin Bapak Ibu coba bisa dibaca. Mungkin ada jawaban. Ayo, silakan. Nah, sudah, mungkin bisa memberi pandangan. Ini waktu kita cuma tinggal 7 menit lagi. Ayo. Mungkin Bu Melda, silakan. Oke, Bu Nobri. Oke, sip. Ya, saya akan menjawab dari kasus yang dialami siswa kelas 2 ini Afkar. Dia melakukan seperti itu. Yang pertama, dia kurangnya mungkin mendapat makanan yang layak kali di rumahnya. Mungkin apa yang dia lihat sama temannya itu belum pernah dia rasakan di rumahnya, seperti itu. Misalnya kawannya sering bawa burger, dia tidak pernah makan seperti itu di rumahnya. Kemudian satu lagi, dia seperti mencari perhatian dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang aneh. Biasa kita anak itu pasti mencari perhatian biar dia diperhatikan oleh teman-teman dan gurunya, seperti itu. Mungkin itu jawaban saya, Pak. Oke, luar biasa. Terima kasih Ibu Nobri. Kita lanjut ya, karena waktu. Nah,
di sini alasan afkar karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawa makanan siang. Oke. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh afkar, kebutuhan untuk bertahan hidup, artinya berarti orang tuanya ibu Nopi, orang tuanya tidak mempersiapkan bekal untuk dia, sehingga dia mencoba untuk meminta dengan teman-teman yang lain dengan maksud dan tujuan adalah untuk bertahan hidup. Sebenarnya anak tersebut tidak salah, akan tetapi dia tujuannya untuk bertahan hidup. Jadi kalau memang kita sebagai bapak dan ibu guru di sini, mungkin kita bisa memanggil dia. Kita melihat mananya kenapa bisa terjadi seperti ini. Ketika kita tahu apa yang dia kerjakan, maka kalau ada kemudahan, maka kita akan saling membagi agar dia dapat bertahan hidup. Posisi kontrol restitusi. Restitusi ini rasa-rasanya baru kita dengar. Padahal kontrol itu sudah sering kita lakukan di sekolah. Nah, posisi kontrol ada 5. 1. Guru sebagai penghukum. 2. Guru sebagai pembuat merasa bersalah. 3. Guru sebagai teman. 4. Guru sebagai pemantau. 5. Guru sebagai manajer. Nah, 1. Guru sebagai penghukum. Misalkan si afkar itu tadi meminta bekal. Jadi kita tanpa basa-basi langsung menghukum. Kenapa kamu ambil? Tanpa kita tanya. Itu sebagai guru penghukum. Yang kedua adalah sebagai membuat merasa bersalah. Bagaimana membuat rasa bersalah itu? Kita ceramahin dia. Ujung-ujungnya dia merasa bersalah. Dan yang ketiga adalah sebagai guru sebagai teman. Kalau memang guru sebagai teman, mungkin bisa kita panggil, Afkar, kesini dulu. Kenapa kamu bisa mengambil makanan teman itu? Padahal kamu kan bisa bilang sama bapak. Itu kita hadirkan kita sebagai teman bagi anak kita. Yang keempat adalah guru sebagai pemantau. Nah, pemantau. Dan yang kelima adalah guru sebagai manajer. Nah, guru sebagai pemantau dan manajer itu mungkin lebih lebih lembut dan tidak kita langsung menghukum dia. Baik Bapak Ibu, di sini ada kasus ya yang sudah saya lakukan. Mungkin Ibu bisa melihat. Artinya pelatih datang ke sekolah kira-kira perbuatan yang Pak lakukan itu perbuatan yang baik, perbuatan yang tidak baik.
tidak berani. Memang kita selaku manusia tidak ada restunya. Bapak Bahari saya akan memberikan kesalahan. Hari ini bisa dibuktikan Bahari perbuatannya yang tidak. Dan di sini sebenarnya Bapak Bahari di sini bukan dari kesalahan akan tetapi Bapak ini menjadi solusi untuk kami agar itu tidak mengulangi lagi perbuatan kami itu kan sudah melakukan perbuatan yang tidak mengikat di atas kira-kira dan itu pasti biasa sudah pasti lain hati sehingga tidurnya sudah dapat lelah seperti itu. Dan kami masih ingat kesepakatan yang pernah kita lakukan yang kita buat di sekolah itu maksudnya kira-kira apa saja kesepakatan yang sudah kita sepakati dengan kelas yang akan kita lakukan disiplin dan waktu disiplin dan waktu hari ini tidak disiplin kemudian tidak tepat waktu yakin bahwa disiplin dan tepat waktu bagus yang kita lakukan baru kita gerakan yakin itu kemudian kalau lupa dia kira-kira supaya tidak berulang lagi apa yang sudah lakukan hari ini kira-kira persiapan apa saja yang harus Bahri siapkan karena besoknya tidak akan lepas lagi. Yang pasti berarti tidak lagi kemudian apalagi kira-kira supaya kita tidak menjadi kalau kita pakai alarm itu pakai alarm apa kira-kira sebelum subuh atau sesudah subuh? Sebelum kan. Kita harus sholat itu penting karena sholat itu juga menjadi kewajiban kepada Fahri tadi sudah bercerita berarti kita Bahari supaya ada perubahan tentunya harus jadi awal lalu terjadi dan cepat karena kita ada sekolah dan Bahari sudah yakini bahwa disiplin itu harus ada kemudian tepat waktu itu juga harus agar kita menyelesaikan kita menjadi anak yang sukses. Nah seperti Bahari mau jadi anak sukses. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Fahri. Saya senang sekali hari ini karena diajak Pak Fajar untuk mengatasi masalah saya sendiri. Bermanfaat untuk saya. Terima kasih Pak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat secara bersama-sama tadi ada tahapan dalam segitiga resolusi untuk menangani kasus yang dilakukan oleh anak kita di sekolah. Ada 3 poin yang harus kita dapatkan. Yang pertama, ketika anak punya permasalahan, maka kita akan menangani dengan tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, kita harus mendapatkan yaitu menstabilkan imunitas anak. Dan yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah yang dilakukan oleh anak. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan apa yang sudah dilakukan ataupun disepakatkan di dalam kelas. 3 poin tersebut itu modal kita untuk menangani kasus anak kita yang mereka lakukan.
Mungkin Bapak Ibu karena waktu kita sudah lebih daripada 1 jam, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Yakin? Yakin. Oke, terima kasih. Hari ini Bapak sudah berada di dalam kelas kalian, ya. Sama-sama di sini kita akan membuat keyakinan kelas. Bapak ingin bertanya, pernah nggak kalian mendengarkan keyakinan kelas itu apa? Pernah? Coba, kalau memang yang pernah boleh acungkan tangan, boleh menjawab. Nggak usah takut. Ayo, ada nggak yang tahu keyakinan kelas? Hah? Ada? Kesepakatan kelas. Ya, pernah nggak kita lakukan di sini? Pernah? Kira-kira contoh apa saja? Tidak boleh. Apa lagi? Tidak boleh memasukkan sepatu ke dalam. Itu kesepakatan. Oke. Apa lagi? Tidak boleh apa lagi? Tidak boleh makan saat belajar. Di sini dari kesepakatan kelas kita buat keyakinan kelas. Kira-kira ada nggak perbedaan antara keyakinan dengan kesepakatan? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Nggak usah takut. Ayo, Bapak melihat. Ada? Kesepakatan dengan keyakinan ada beda? Ada? Nggak ada. Coba angkat tangan yang ada beda. Yang tidak ada beda, angkat tangan. Keyakinan kelas dengan keyakinan dengan kesepakatan sama itu? Kesepakatan dengan keyakinan? Oke, baik. Nah, kalau keyakinan itu adalah lebih ke kalimat positif. Kalau memang kesepakatan berarti itu ada sepakatnya, ya kan? Nah, kalau keyakinan itu, misalkan contoh tadi kesepakatan sudah disebutkan tidak boleh memasukkan sepatu ke dalam kelas. Artinya tidak boleh. Tidak boleh itu kata-kata apa? Positif atau negatif? Tidak. Positif. Negatif. Karena mengapa negatif? Ada kata-katanya tidak. Ya kan? Sekarang kita buat kesepakatan. Kita buat keyakinan. Negatif kita buat ke positif. Artinya, misalnya seperti ini contoh. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu kalimat positif atau negatif? Negatif karena ada kata-kata tidak boleh. Kita rubah ke positif bagaimana? Contoh tidak boleh membuang sampah. Contoh tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita buat ke kalimat positif. Menjaga kebersihan bersama. Menjaga kebersihan bersama itu kalimat positif. Kalau kalimat negatif, tidak boleh buang sampah sembarangan. Yang lain kira-kira apa lagi? Kalimat yang positif. Silakan. Ingat perbedaan kalimat positif dengan negatif, ya. Kalau negatif ada kalimatnya tidak boleh. Ayo silakan. Ada nggak kira-kira? Tidak ada. Contoh, tidak boleh datang
terlambat itu kata-kata positif atau negatif? Karena ada kata-kata tidak boleh. Bagaimana kita rubah ke positif? Siapa bisa angkat tangan? Ya. Datang tepat waktu atau disiplin waktu. Berarti anak bapak sudah tahu perbedaan antara keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas. Berarti kalau keyakinan lahir dari kita sendiri antara kalian dengan bapak atau ibu guru yang ada di dalam kelas. Nah, ini di tangan bapak sudah ada apa ini? Kertas berwarna kuning. Ini akan bapak bagikan. Silakan curhatkan isi hati kalian di kertas ini satu orang satu. Buat keyakinan kalian sesuai dengan keinginan kalian. Nanti kita tempelkan di depan. Ingat kata-katanya yang positif, tidak boleh yang negatif. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Ada nggak? Apa bedanya peraturan dengan keyakinan? Ada nggak yang tahu? Peraturan yang ada larangannya. Kalau keyakinan tidak ada sesuai dengan keyakinan kita bersama. Nah, kira-kira peraturan itu bagaimana? Yang ada larangannya. Ayo. Yang ada larangannya. Misalkan datang ke sekolah harus tepat waktu. Bila tidak, akan ada apa? Akan ada sanksinya. Nah, sekarang silakan tuliskan keyakinan sesuai dengan isi hati kalian. Nanti kita tempelkan di depan. Ya, satu orang satu. Waktu 2 menit atau 1 menit saja ya, nggak ada lama, jangan ditulis. Nah, keyakinan yang ada di dalam hati kalian masing-masing, keluarkan kalimat yang positif, jangan kalimat yang negatif. Yang negatif itu yang ada kata-kata tidak boleh, ya kan, jangan. Yang positif. Alah tempel. Nggak usah ditulis nama, karena kita mau ambil kata-kata kesepakatan keyakinan ini, keyakinan kelas ini. Mau kelas kita ini mau seperti apa? Mau ribut, mau tidak, mau aman, mau tentram, ya kan? Kalau mau yang baik, yang positif, silakan ditulis. Ya, tujuan di dalam kelas kita ini, keinginan kita bersama antara anak bapak dengan bapak yang ada di sini. Sudah. Yang penting kalimat yang ditulis itu jangan kalimat yang negatif seperti tidak dan jangan. Tidak dan jangan itu termasuk ke kalimat yang negatif. Sekarang kita buat keyakinan kelas dengan kalimat yang positif. Seperti contoh yang tadi, tidak boleh buang sampah sembarangan. Kita menjadi kalimat positif, menjaga kebersihan. Satu lagi kalimat yang kita buat, misalkan tidak boleh datang terlambat. Kalau sudah boleh,
Mungkin yang di depan dulu boleh menempelkan ya rapi, silakan. Oke, silakan tempelkan sesuai dengan keyakinan. Silakan. Yang sudah siap boleh maju biar cepat. Silakan ditempel. Oke. Boleh, silakan ditempel. Yang sudah menuliskan isi hati keyakinan yang kita inginkan di dalam kelas kita di sini mau jadi apa, mungkin kalian sudah menuliskan isi hati di sini, ya. Mungkin boleh Bapak baca saja, ya, boleh ya. Oke, nah di sini Bapak lihat ada kata-kata berpakaian rapi. Nah, itu termasuk kalimat apa? Positif. Karena mengapa? Tidak ada kata-kata tidak boleh dan satu lagi apa? Jangan. Nah, yang kedua ada di sini saling menghargai. Ayo, kalimat apa itu? Positif. Oke. Nah, saling menghargai ini kira-kira contohnya bagaimana? Kalau di dalam kelas ini yang kita inginkan saling menghargai. Siapa bisa angkat? Icuk, silakan. Misalnya, tunggu, silakan pakai mic-nya. Oke, luar biasa. Mana tepuk tangannya buat teman-teman? Nah, di sini kata itu saling menghargai, tidak boleh memuji, menghujat, habis itu membuli, ya kan? Kalau membuli itu susah hilang bekasnya, ya kan? Apalagi di sini ada disiplin. Disiplin itu kata-kata apa? Positif. Nah, oke. Disiplin ini contohnya bagaimana? Siapa yang bisa memberikan contoh biar teman-teman tahu apa sih disiplin? Ayo. Siapa? Ayo, silakan, siapa namanya? Oke. Disiplin itu, disiplin itu tidak ribut. Boleh? Ayo tambah lagi biar lebih dekat. Disiplin. Disiplin waktu, ya kan? Datang tepat waktu. Boleh. Selanjutnya ada disiplin sudah, berpakaian rapi termasuk saling menghargai, apalagi menjaga lingkungan. Luar biasa. Siapa tulis menjaga lingkungan? Menjaga lingkungan itu termasuk apa? Positif, negatif? Contohnya, bagaimana menjaga lingkungan? Yang harus kita yakini, yang harus kita terapkan, yang harus kita lakukan. Tidak membuang sampah sembarangan. Apalagi? Menjaga lingkungan. Kalau kita bergotong royong, itu apa namanya? Menjaga lingkungan. Agar lingkungan kita bersih. Misalkan kita gotong royong pada saat jam pulang sekolah piket, ya. Itu termasuk menjaga lingkungan kelas kita. Sudah, ini sama-sama. Kemudian apa lagi? Ya, bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab itu kalimat apa? Positif. Kira-kira bagaimana yang disebut dengan bertanggung jawab? Bertanggung jawab pada diri kita sendiri atau dengan orang lain atau dengan orang tua? Siapa bisa memberikan contoh bertanggung jawab? Ayo.
Mana antenanya? Sinyalnya keluarin. Bertanggung jawab. Silakan, ayo. Icut lagi, luar biasa. Oke. Besar suaranya. Silakan. Pakai mic-nya, pegang mic-nya. Contohnya mempersiapkan bekal ke sekolah seperti belajar. Luar biasa. Mana tepuk tangannya? Luar biasa. Oke. Nah, contohnya bertanggung jawab pada diri sendiri. Misalkan sebelum ke sekolah mempersiapkan apa? Hari ini olahraga, ya kan? Pagi-paginya sudah kita persiapkan pakaian, bekal, jajan. Itu termasuk rasa salah satu tanggung jawab kepada diri kita masing-masing. Nah, yang lain yang sudah dicatat di sini hampir-hampir sama. Berarti kita ambil kesepakatan, yaitu yang sudah sama berarti kita ambil satu saja. Berarti ada kesepakatan 5, 6, 7 sampai 8. Inilah kesepakatan yang kita inginkan di dalam kelas kita ini, agar kelas kita ini menjadi kelas apa? Menjadi kelas yang bersih, yang rapi, yang tertib, yang patuh, yang disiplin, yang apa lagi? Yang bertanggung jawab. Ini keinginan siapa? Keinginan bapak, keinginan ibu, atau keinginan kalian, atau keinginan semua yang ada di sini? Keinginan semua, baik anak laki, perempuan, bapak, ibu, agar kelas kita menjadi kelas yang sangat luar biasa, menjadi contoh kepada kelas yang lain. Setuju? Yakin? Betul? Buktikan. Siap? Buktikan. Siap? Luar biasa, tepuk tangan. Terima kasih. Ya, yang penting sekali lagi peraturan dengan keyakinan. Kalau peraturan itu mengikat, ya. Apa yang mengikat? Kalau peraturan ada apanya? Ada sanksinya. Itu yang membuat beda keyakinan dengan peraturan. Mungkin ini saja yang perlu kita lakukan supaya kelas kita menjadi kelas yang hebat seperti yang kita inginkan. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.